Hai teman-teman, sahabat Lombok Programming Academy. Kembali lagi di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Di mana video kali ini merupakan bagian kedua dari materi membuat form statistik anggota ya untuk aplikasi database perpustakaan. Di mana pada video sebelumnya kita telah menambahkan fitur untuk menampilkan statistik anggota ya berdasarkan jenis kelamin dan, daerah tempat tinggal ya. Jadi jenis kelamin laki-laki berapa, perempuan berapa sudah bisa ditampilkan ya grafiknya. Sini jumlah anggota berdasarkan daerah tempat tinggal juga sudah bisa ditampilkan statistiknya ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan, apa namanya, fitur untuk menampilkan data statistik berdasarkan, jumlah transaksi peminjaman yang dia lakukan. Jadi berapa sih, transaksi yang dilakukan oleh, apa namanya, setiap anggota ya, jadi bisa dilihat atau ditampilkan nanti di sini. Oke, itu dia yang akan kita pelajari pada video kali ini. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana, apa namanya, mengintegrasikan POM statistik anggota ini ya dengan POM utama, ya menjadikan POM ini sebagai sub-POM dari utama. Jadi ada 2 hal yang akan kita lakukan. Oke, itu tadi 2 hal yang akan kita lakukan pada video kali ini. Oke, langsung saja kita ini ya, apa namanya, tambahkan, apa, fitur ya, fitur untuk menampilkan statistiknya ya. Oke, kita buka kelas statistiknya ya, kita matikan dulu ini formnya. Oke, di sini kita tambahkan ini ya, bagian elif-nya di sini ya. Elif, kategori sama dengan oke sorry, kemarin ya kita lihat di sini, kita lihat itemnya data peminjaman buku ya. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, ini dia query untuk ininya ya, jadi peminjaman data, apa namanya, statistik, data peminjaman buku untuk setiap anggota. Oke, query-nya. Jadi di sini kita akan menggabungkan query 2 tabel ya, query tabel anggota dan tabel transaksi peminjaman buku ya, tabel peminjaman buku. Oke, kita langsung ininya ya, select, TBL anggota, nama depan, TBL. Nama belakang. Kita lihat deskripsinya ya, ini nama depan, tengah, belakang. Oke, di sini kita pakai ini aja ya biar biar kita bisa apa namanya? Ini kita pakai tanda kutip 3 biar bebas kita masukkan ini ya, mau enter mau apa namanya spasinya. Jadi kita tidak lanjut ke sebelah kanan untuk penulisan kodenya, tapi kita bisa enter di sini langsung tulis ya. Oke, ini tabel nama anggota nama belakang. Ini oke, join ya. Jadi kita gunakan lab join ya, lab join tbl.
Who on. Oke, ini dia apa namanya query-nya ya, query untuk menampilkan data statistik transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh setiap anggota. Oke, selanjutnya kita tentukan label X-nya ya. Eh, kita tulis nama atau ID ya. Oke, biar tidak ini nanti kita pakai ini ya, tabel. Sorry. Oke, ini di anggota. Oke, jadi X labelnya anggota apa namanya ID anggota ya. Oke, sekarang ini berarti kita tidak perlukan ini ya. Yang ini kita hapus teman-teman. Jadi kita cukup menampilkan ID anggota dan jumlah transaksi ya peminjamannya. Oke, sekarang kita coba ya, kita coba untuk melihat hasilnya. Kita running formnya. Oke, kita tes. Oke, ini dia hasilnya. Jadi ID anggotanya ini ya. eh, jadi untuk ID anggota ALP 002 satu transaksinya ya. 003, 0 dan seterusnya. Coba kita buktikan dengan menampilkan data di tabel peminjaman buku ya. Oke, kita lihat untuk ini ya, untuk yang meminjam itu ID anggotanya itu 002, 04, dan 05 ya. Jadi 002 itu satu kali dia melakukan peminjaman, jadi satu buku ya maksudnya. Kemudian apa namanya? Kemudian di sini 004 1, jadi 003 tidak pernah melakukan transaksi peminjaman. Jadi dia meminjam satu buku. Kemudian 005 itu ada 2 transaksi peminjaman yang dilakukan ya, 2 buku. Nah, itu dia jadi di sini ditampilkan seperti ini ya. Jadi transaksi peminjaman data bukunya bisa ditampilkan statistiknya ya. Di sini dia tampil grafiknya ya. Itu dia teman-teman fitur yang sudah ditambahkan. Jadi kita sudah menambahkan 3 kategori statistik ya, statistik jenis kelamin, statistik daerah tempat tinggal untuk anggotanya, kemudian statistik data peminjaman buku dari setiap anggota. Oke, setelah ini kita lanjutkan ya, kita lanjutkan dengan mengintegrasikan POM statistik anggota ini dengan POM utama ya. Jadi kita akan buat POM ini menjadi subpom dari POM utama. Oke, langsung saja kita buka kelas atau file POM utama.py-nya ya. Kemudian kita import ya. Statistik anggota import all. Oke, selanjutnya setelah mengimport kelas statistik anggota, kita definisikan fungsi untuk menampilkan apa namanya, POM-nya ya. Kita copy saja biar cepat.
Nih, copy fungsi di atasnya ya. Kita ubah ini mendefinisikan fungsi untuk menampilkan form statistik ke anggota ya. Dan di sini kita ubah namanya menjadi form statistik anggota. Oke, ini form statistik. Ini kita ubah statistik anggota ya. Jadi kita ubah nama fungsinya menjadi tampil form statistik anggota. Kemudian di sini kita buat objek dari kelas statistik anggota ya. Kita tambahkan ini form statistik anggota. Oke. Untuk ukurannya kita lihat ukurannya ya, teman-teman di sini. Sorry. Ini ukuran formnya adalah 934 dan 564 ya. Jadi kita tambahkan 20 menjadi 954. Oke, kemudian untuk tingginya 564 menjadi 584. 584 ya. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya sudah selesai ya. Jadi itu sorry di sini salah. Ini dari 584. Oke, sudah ya, kita sudah definisikan fungsi untuk apa namanya, memanggil form statistik. Jadi membuat subform dari form statistik ya. Ini fungsinya. Selanjutnya kita buat event triggernya ya. Kita buat event triggernya di sini. Jadi kita buat statistik anggota ya. Statistik anggota. Jadi ini nama ininya ya, sepenuhnya ini dia. Oke. Kemudian kita fungsi ya, panggil fungsinya tampil form statistik anggota. Oke, selanjutnya ini dia event triggernya ya. Selanjutnya itu kita running form utamanya ya. Kita running. Oke, kita perbesar dan kita lihat statistik anggotanya ya. Nah, ini dia berhasil ditampilkan. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi apa namanya, form statistik sudah selesai kita buat dan sudah kita tambahkan atau kita integrasikan, menjadi subform di form utamanya. Oke teman-teman, itu dia materi pada video kali ini. Jadi apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa di-like, di-share ke teman-temannya yang ingin belajar pemrograman database. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membahas form statistik ya, statistik buku dan peminjamannya. So, pantengin terus channel Lombok Programming Academy ya. Dan sekali lagi share ke teman-temannya yang ingin belajar pemrograman agar bisa bermanfaat ya, dan kalian juga tentunya akan memiliki teman diskusi untuk membahas setiap materi yang diberikan. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin merekomendasikan kepada teman-teman sekalian salah satu kanal YouTube ya, kanal YouTube Lombok apa namanya? Kanal YouTube Balige Academy ya. Ini ya, kanal YouTube-nya Balige Academy.
Oke, ini kanal YouTube Bali G Academy yang berisi tutorial pemrograman praktis ya yang diampu oleh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Beliau ini merupakan saksi ahli dari kasus kopi sianida ya. Apabila teman-teman apa namanya ingat kasus pada tahun 2016 tersebut, nah beliau ini adalah saksi ahlinya. Dan beliau ini aktif menulis buku-buku pemrograman praktis ya, baik, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang ingin belajar silahkan kunjungi apa namanya, kanal YouTube Bali G Academy dan subscribe ya untuk mendukung, dan menginspirasi. Oke? Teman-teman, sekian video pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.